إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwan sekalian yang saya muliakan, mari kita melanjutkan kajian ilmiah kita insyaallah ta'ala dari kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan kita masih berada pada bagian kitab ilmu, melanjutkan bab ke-39, masalah kitabatul ilm. Belum selesai hadis-hadisnya, dan kita akan lanjutkan hadis ke-3, yaitu nomor 113. Silakan Suhail. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi rahimallahu ta'ala fi kitabih al-Jami' as-Sahih fi kitab al-ilm. Haddathana Ali bin Abdullah قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب عن أخيه قال سمعت أبا هريرة عن أخيه قال سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. علي بن عبد الله المديني سفيان بن عيينة عمر بن دينار وهب بن منبه. Akhihi siapa? Hammam bin Munabbih. Wahab adalah saudara dari Hammam. Wahab bin Munabbih an akhihi, yaitu Hammam bin Munabbih. Ya. Al-Imam rahimahullah ta'ala berdalil dengan hadis ini adanya atau disyariatkannya, berkisar hukumnya antara mustahab, disukai, dan pada sebagiannya hukumnya wajib menulis ilmu, kitabatul ilm, baik itu al-hadis atau tafsir Al-Quran dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam kitab saya berikan judul masih bab ke-14,
menulis kitab-kitab ilmu seperti hadis, fikih, tafsir, lughah, tarikh, banyak sekali. Di antara dalil al-Imam selain hadis pertama dan kedua, ini hadis ketiga, itu hadis ke-113 dari kitab Sahih Bukhari pada bagian kitab Al-Ilmu. Al-Imam rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Hammam bin Munabbih, saudara dari Wahab. Qala, dia berkata, Sami'tu Abu Hurairah yaqul, aku mendengar Abu Hurairah pernah mengatakan, ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsara hadisan anhu minni. Tidak seorang pun dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak hadisnya dari beliau daripadaku, yakni selain dariku. Yakni akulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak meriwayatkan hadis dari beliau. Kenapa di kitab ilmu saya pada halaman 89 saya mengisyaratkan sebab-sebab Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sebab pertama, berkat, yakni keberkahan doanya yang diamini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti akan datang hadisnya insya-Allah, ya, di kitab ini. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamini doa Abu Hurairah agar ia hafal dan tidak pernah lupa. Maksudnya akan hadis-hadis beliau, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya, umumnya al-ilmu. Sebab kedua, Abu Hurairah selalu menyertai dan bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika sebagian sahabat sibuk dengan perdagangan dan pertanian mereka, sebagaimana akan datang hadisnya pada bab selanjutnya insyaallah taala kita. Yani Abu Hurairah mulazamah, selalu bersama dan menyertai Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, padahal beliau hanya kurang lebih 4 tahun bersahabat bersama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dia masuk Islam kira-kira pada tahun ke-7 Hijriah saat perang Khaybar. Sebab yang ketiga, berkat, yakni keberkahan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana akan datang hadisnya dan Bukhari membawakannya. Sebab keempat, atas persaksian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahawa Abu Hurairah adalah orang yang paling tamak, yakni paling rakus terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah kita baca hadisnya. Karena itu Abu Hurairah dengan tegas mengatakan, tidak seorang pun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak hadisnya
ya, lebih banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW minni, daripadaku. Akulah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Karena Abu Hurairah tahu ada beberapa sebab tadi. Doanya diamini, adanya mukjizat Nabi SAW, adanya persaksian Nabi SAW kepada beliau. Akan tetapi, kata Abu Hurairah, illa, ini al-istithna saya kira munqati, bukan muttasil. Karena itu terjemahannya akan tetapi, bukan kecuali. Kalau kecuali itu al-istithna, pengecualian muttasil, bersambung. Illa, akan tetapi, makana min Abdullah bin Amr, apa yang ada dari Abdullah bin Amr, yakni kecuali Abdullah bin Amr, akan tetapi Abdullah bin Amr dia juga banyak meriwayatkan hadis, tetapi yakni tidak lebih banyak dariku, maksudnya seperti itu. Akan tetapi Abdullah bin Amr, fa innahu kana yaktubu wa la aktubu. Akan tetapi Abdullah bin Amr, yakni Ibn al-As, juga banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Karena dia menulis, sedangkan aku tidak menulis. Ya. Sebagian dari bangsa Arab tidak pandai membaca dan menulis saat itu. Barangkali termasuk Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi Abdullah bin Amr, dan sudah kita ketahui, beliau salah seorang sahabat yang banyak menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang keempat. Terus. حدثنا يحيى بن سليمان ابن يحيى قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط. قال قوموا عني ولا ينبغني عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزيئة كل الرزيئة ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. يحيى بن سليمان ابن يحيى ابن سعيد الجعفي ابن وهب عبد الله بن وهب ابن مسلم المصري يونس المصري يا عبد الله بن وهب المصري. Terus يونس بن يزيد الأيلي ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود. Ya, Al-Imam pun berdalil dengan hadis yang lain tentang adanya kitabatul hadis, kitabatul ilm, penulisan ilmu. Sebetulnya hadisnya banyak sekali. Ini yang dibawakan yang sesuai dengan persyaratan Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan bi isnadihi sampai kepada Ubaidullah bin Abdullah
bin Utbah bin Mas'ud an Ibn Abbas, dari Ibnu Abbas qala, dia menerangkan suatu kejadian pada akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma ishtadda bin Nabi sallallahu alaihi wasallam waja'uhu, tatkala sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin berat. Ishtadda yakni qawiyun, maksudnya berat. Tatkala sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin berat, karena para nabi dan rasul sakitnya 2 kali lipat dari sakit manusia, karena seberat-berat ujian yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan adalah kepada al-anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau terkena demam atau panas, maka panasnya tinggi sekali, 2 kali lipat dari manusia. Demikian juga tatkala beliau sakit dan cukup atau sangat berat. Qala, beliau memerintahkan sahabat untuk menulis sebuah tulisan. Jadi beliau berkehendak untuk memberikan tulisan, ya, tentu yang diperintah untuk menulis adalah sahabat. Walaupun di sini aktubu lakum. Jadi beliau meminta kertas atau alat dan kertas, ya, semacam itu untuk ditulis. Saya akan menulis untuk kamu. La tadillu ba'dahu, yang kamu tidak akan tersesat sesudahnya. Ya, ini barangkali tulisan menetapkan khilafah sesudah beliau siapa, yaitu Abu Bakr As-Siddiqul Akbar radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi perintah beliau ini bukan perintah wajib. Terbukti qala Umar, berkata Umar saat itu, beberapa sahabat besar ada di sekeliling beliau. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qalabahul waja', sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dikalahkan oleh sakitnya, yakni sakit beliau telah berat. Sudahlah, tidak usah dibebani lagi beliau, itu kurang lebih maksud. Wa indana kitabullah, di sisi kami ada kitabullah, hasbuna, cukup. Nah, ini muwafaqah, persamaan Umar bin Khattab dengan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam diam dan tidak menyanggahnya, tidak membantahnya, berarti menyetujui Umar bin Khattab. Maka kecewalah orang yang mengatakan, menuduh Umar bin Khattab, saf terdepannya adalah Rafidah, yang berdasarkan hadis ini mereka menuduh Umar bin Khattab membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghalangi apa yang hendak ditulis oleh
Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Jawaban Ahlus Sunnah seperti yang saya katakan tadi. Justru Nabi SAW menyetujui apa yang dikatakan Umar bin Khattab. Kalau tidak, tentu Nabi SAW akan membantahnya. Menunjukkan bahwa perintah tersebut bukan perintah wajib. Sebab kalau perintah wajib, pasti Nabi SAW akan mengulang perintahnya lagi. Ya. Fakhtalafu, lalu para sahabat yang ada di situ berselisih. Ada yang bilang, iya enggak apa-apa tulis, bilang gini. Wa kathura al-laqab, banyaklah pembicaraan suara di situ. Qala, maka Nabi SAW bersabda, kumu anni, berilah kalian dariku, yakni keluarlah. Wala yanbaghi 'indi at-tanazu', tidak patut di sisiku ada perselisihan. Yani Nabi SAW tidak ingin para sahabat berselisih. Ini menunjukkan bahwa perintah beliau bukan suatu perintah yang harus dilaksanakan. Dan ketika beliau mendengar perkataan Umar bin Khattab, beliau menyetujuinya. Cukup sudah. Karena khilafah Abu Bakar As-Siddiq atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu telah dikenal dan diketahui oleh seluruh para sahabat bahwa Abu Bakar adalah orang yang pertama masuk Islam dan terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan teralim di antara mereka, dan yang menggantikan atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai imam salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk langsung pengganti beliau ketika beliau sakit adalah Abu Bakar, dan dalil-dalil lainnya. Ya. Nah, ketika selesai menceritakan hadis ini kepada tabi'in, ketika Ibnu Abbas selesai meriwayatkan hadis ini kepada tabi'in, fakharaja, dia keluar, fakharaja Ibnu Abbas yaqul, karena bisa-bisa orang salah paham bahwa Ibnu Abbas berada saat itu ketika kejadian itu. Tidak ada Ibnu Abbas, tidak ada Ibnu Abbas saat itu, tidak ada. Yang ada para sahabat. Ibnu Abbas mendapat khabar cerita ini dari para sahabat yang hadir ketika itu. Ibnu Abbas ketika itu tidak hadir, karena dia juga masih kecil, ya, kecil. Dia menceritakan kepada tabi'in, di antaranya kepada Hammam bin Munabbih. Hammam bin Munabbih. Lalu dia keluar, dia berkata, innar raziyata kullar raziyah, sesungguhnya musibah yang paling musibah, mahana baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabihi, terhalangnya di antara Rasulullah SAW dan di antara tulisan beliau. Barangkali Ibnu Abbas melihat, yakni ada fitan saat itu. Tapi kita tidak tahu, kata ulama, apa yang akan ditulis. Tapi zahirnya Nabi SAW akan menulis siapa pengganti beliau sesudah beliau wafat. Tetapi itu bukan sebuah keharusan. Menunjukkan bahwa pandangan Umar bin Khattab tajam sekali ke depan.
Iya, habis hadisnya di bab ke 39, masalah kitabatul ilm. Kita lanjutkan bab ke 40. Silakan. Babul ilmi wal 'idhati bil lail. Bab mengajarkan ilmu dan memberikan nasihat di waktu malam. Al-Imam memberikan judul bab ini untuk menjelaskan bahawa mengajar ilmu dan memberikan nasihat tidak khusus di waktu pagi atau siang saja. Malam pun boleh. yakni kapan waktu ada kesempatan ahli ilmu atau ulama mengajarkan ilmu, maka ia dapat mengajarkannya. Pagi, siang, sore, malam, tengah malam, dan seterusnya. Kapan waktu saja. Tidak terbatas pada waktu dan pada tempat dalam mengajarkan ilmu itu. Ini bab menarik sekali. Ya, ini di waktu malam. Bahkan zahirnya setelah bangun tidur. Tidur malam. Dahulu saya pernah mengalami tahun 80-an. Ketika saya belajar kepada sebagian kiai, ya kalau di sini ustaz, alim, itu membuat majelis tengah malam khusus para kiai, para asatidzah besar di Jakarta ini, dan saya tidak terlalu ingat, itu malam, kira-kira jam 12-an. Karena barangkali guru saya akan mengoreksi atau mereka akan dikoreksi, kan tidak patut didengar oleh yang lain. Jadi khusus majelis mereka. Saya tidak berani datang kecuali diizinkan. Saya lah satu-satunya anak muda yang diizinkan dan melihat majelis ilmu oleh para asatidzah itu. Ya tentu pakai bahasa Arab, ya, itu baca kitabnya itu. Itu tengah malam sampai subuh. Tidak ada orang di masjid. Ya, di masjid. Begitu. Khusus itu majelis. Ya, mungkin bisa berbantahan, ini atau apa. Sebagian saya paham, sebagian saya tidak paham. Begitu. Itu babul ilmi wal 'idhati bil lail. Kapan ada kesempatan, ya, gitu. Terus baca. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. صدقة ابن فضل صدقة بن فضل المروزي ابن عيينة سفيان بن عيينة معمر بن راشد الزهري محمد بن مسلم هند بنت الحارث الفراسية فراسية فأني قصرة الفراسية هندون يعني هندون بنت الحارث الفراسية
Ma'mar bin Rashid. Al-Imam rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Ma'mar bin Rashid yang meriwayatkan hadis ini dari Zuhri. Juga selain Ma'mar yang meriwayatkannya, Sufyan bin Uyainah menerima dari Ma'mar, juga dari Amr, yakni Amr bin Dinar dan Yahya bin Sa'id Al-Ansari, rawi hadis innamal a'malu binniyat, dari Az-Zuhri. Berarti ada 3 orang yang meriwayatkan dari Az-Zuhri. Az-Zuhri menerima hadis ini dari Hindun bint Al-Harith Al-Firasiyah. Hindun dari An Ummi Salamah qalat, dia berkata, istayqadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Pada suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bangun. Asy-syahid di sini, berarti babul ilmi wal 'izati bil lail, itu dia tidur dulu kemudian bangun. Kalau tidak tidur dulu, itu namanya samar. Ini bab selanjutnya nanti. Istayqadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faqala subhanallah. Ini disukai ketika ta'ajjub, bertasbih pada Allah atau bertakbir atau bertahmid, bertahlil. Subhanallah, madza unzila al-lailata min al-fitani wa madza futiha min al-khazain. Subhanallah, apa yang diturunkan pada malam ini, yakni beliau mendapat wahyu minal fitan, yang memberitahukan kepada beliau akan terjadi nanti fitan, bentuk jamak dari fitnah, kekacauan yang dapat menimbulkan azab. Yang kedua, wa madza futiha minal khazain, dan apa yang telah dibukakan dari perbendaharaan. Yakni beliau dikabarkan mendapat wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwa nanti akan terjadi fitan, dan juga umat beliau saat itu, para sahabat radhiyallahu anhum, akan memenangkan negeri-negeri besar, sehingga mereka mengeluarkan perbendaharaannya. Dan benar, terjadi fitan di akhir khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Muncul cikal bakal Khawarij, dan gabungan orang-orang yang memberontak sampai akhirnya mereka dapat membunuh khalifah yang mulia Utsman bin Affan Dzul
Nurain, ya, wafat, dibunuh. Mulai dari situ terjadilah fitnah demi fitnah, kekacauan demi kekacauan. Awalnya mungkin dari sekelompok orang yang mengkritik Utsman. Ada Khawarij, ada yang lain, banyak sekali. Cikal bakal Khawarij, kemudian juga Rafidah, Syiah, ada Abdullah bin Sabah di situ. Akhirnya orang-orang yang tidak kuat imannya pun termakan. Adapun para sahabat, tidak ada seorang pun juga yang termakan fitnah itu, bisikan-bisikan jahat itu, tidak ada. Bahkan para penyebar fitnah ini datang kepada sahabat pun diusir, tak bisa. Beberapa kota mereka tidak berhasil, tapi ada sekelompok orang yang waktu itu tinggal di Mesir. Itu dapat rombongan bahwa Utsman itu begini dan begitu, dikatakan sudah menyimpang, macam-macam. Itu. Ya. Akhirnya mereka sepakat untuk meruntuhkan khilafah pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dengan siasah mereka tujuannya untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian mereka singgah di Madinah dan mengepung, menguasai Madinah dan mengepung rumah Utsman bin Affan. Ini diceritakan dalam hadis Bukhari dan lain-lain. Ya, Utsman penuh dengan kesabaran dan dia melarang kaum muslimin untuk mengangkat senjata, karena kalau waktu itu para sahabat bangkit, tentu akan terjadi huru-hara di Madinah dan pasti akan binasa. Mudaratnya lebih besar. Yani lebih bagus dia yang berkorban. Dia diam di rumahnya dan tidak keluar mengimami salat. Tetapi para sahabat diperintah oleh Utsman untuk tetap salat berjamaah di belakang ahli fitnah ini. Karena sebaik-baik amal kamu, kata Utsman, as-salah, salatlah. Yang mengimami waktu itu para pemberontak itu, yang jadi imam, keluar hukum bahwa bolehnya salat di belakang ahli bid'ah selama bid'ahnya itu tidak kufur. Terus itu hanya para sahabat pembesarnya memerintahkan anak-anak mereka untuk menjaga Utsman bin Affan, seperti Hasan, Hussein, pemuda-pemuda lah, anak-anak dari para sahabat, untuk jaga. Mereka tidak bisa masuk langsung dari depan rumah. Bagaimana mereka akali dan mereka siasati? Akhirnya mereka lewat atas dan masuk. Utsman sedang membaca Al-Quran. Orang-orang baik pun bisa terfitnah kalau terjadi fitan. Kebohongan tersebar kemana-mana seolah-olah itu kebenaran. Tapi tarikh menyaksikan bahwa kesabaran yang tinggi dari Utsman dan orang alim, faqih, ia akan mudah memerintahkan, karena dia khalifah, mudah memerintahkan seluruh para sahabat perangi mereka, tapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena ini fitnah kaum muslimin.
akan terjadi kekacauan nanti di Madinah, ibu kota pemerintahan. Lebih bagus dia yang berkorban daripada runtuh semuanya. Itu siasat. Itu siasat. Itu fikih. Al-faqih berarti cerdas. Karena tidak mungkin memerangi siapa. Pemberontak itu sudah membaur di masyarakat Madinah. Bagaimana caranya? Tidak terpisah. Kalau terpisah di satu tempat, seperti Khawarij terpisah di satu tempat. Karena Khawarij mempunyai pasukan, mempunyai tempat tersendiri, baru bisa diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tetapi ketika para pemberontak yang akan meruntuhkan khilafah Utsman itu berada membaur di kota Madinah, orangnya sama. Bagaimana pemerintah akan mau menangkap-nangkap, nanti salah orang dan terjadi kekacauan, kerusakan yang besar. Itu dia. Khalifatul Rashid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, karena beliau pun telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk jannah dengan sedikit ada sesuatu bala menimpa dia di dunia. Dia ahlul jannah. Ini fitan yang muncul pada zaman beliau, akhir di pemerintahan beliau. Nabi SAW katakan, subhanallah, madza unzila al-lailata minal fitan. Jadi bercampur pemberontak itu. Akhirnya mereka dapat membunuh khalifah yang mulia ini. Ini permasalahan besar sekali. Masalahnya lagi, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dibaiat untuk menjadi khalifah pengganti Utsman, para pembunuh Utsman ini bergabung di situ lagi. Ini kan sulit untuk dipisahkan, bagaimana? Timbul perselisihan yang baru antar para sahabat sekarang. Sebagian ingin cepat mengkisos para pembunuh Utsman yang sudah diketahui dengan jelas. Sebagian berijtihad, jangan dulu, yakni jangan sekarang, diakhirkan, dirapikan dulu negara ini. Itu beda ijtihad. Ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha meminta segera dikisas para pembunuh Utsman. Ada Zubair bin Awam, ada Talha bin Ubaidillah, dan pembesar-pembesar sahabat lain meminta kepada Ali agar segera dikisas. Ali bilang tidak. Terjadi perselisihan. Akhirnya mereka pun sepakat. Ali pun mengiyakan mereka. Taib, kita akan kisas tangkap para pembunuh Utsman ini. Bermalamlah mereka di satu tempat. Tenang semua, damai. Tetapi yang paling gelisah, tidak bisa tidur saat itu adalah para pembunuh Utsman ini. Maka pada malam hari itu mereka melakukan makar, mendatangi tenda-tenda, kemah-kemah Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, dan ada Ummul Mukminin, dan membunuhi orang di situ.
Sehingga yang di pasukan Zubair menyangka bahwa ini pasukannya Ali yang membunuh. Terjadilah perang yang kita kenal dengan nama Perang Jamal. Seketika karena makar para pemberontak ini terjadi kekacauan, puluhan ribu wafat. Itu fitnah, persis seperti yang Nabi SAW kabarkan. Mada unzila al-lailata minal fitan. Selesai. Zubair wafat, Talha wafat. Kemudian tetap Ali menjadi khalifah, timbul fitnah yang lain. Itu Muawiyah bin Abi Sufyan meminta kepada Ali untuk mengkisos segera, karena dia wali dari Utsman bin Affan. Rabbuna Jalla Zikruhu dalam Al-Quran mengatakan bahwa siapa yang terbunuh maka walinya yang mempunyai hak. Dan saat itu Muawiyah mempunyai hak. Satu-satunya orang yang paling dekat kepada Utsman adalah Muawiyah, menuntut agar dilaksanakan qisas. Itu adil para sahabat. Sebagian sahabat yang berada bersama Ali bin Abi Thalib membenarkan ijtihadnya, membenarkan perkataan Muawiyah karena membawa ayat Al-Quran. Ini wali. Di antaranya yang membenarkannya adalah Ibnu Abbas. Apa yang dikatakan Muawiyah benar karena dia punya hak. Tetapi Ali sebagai khalifah mempunyai ijtihad lain. Nanti kita akan qisas. Terjadi perselisihan yang kemudian sampai terjadi perang Siffin yang terkenal itu. Itu ijtihad dengan ijtihad. Nah, selesai perang Siffin, dan kedua kelompok dari para sahabat itu berdamai dan membuat majelis tahkim. Keluarlah firqah pertama dalam Islam, Khawarij, menyerukan bahwa inil hukmu illa lillah. Mereka mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Ali dan sahabat yang ada di situ. Mereka keluar dari pasukan Ali. Mereka ini mempunyai kekuatan, Khawarij ini mempunyai pasukan besar, mempunyai tempat di Nahrawan. Selama mereka tidak mengganggu, dibiarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika mereka menumpahkan darah, merampas, merampok dan lain sebagainya, maka Ali berijtihad dan berdasarkan hadis-hadis yang ia riwayatkan dari Nabi SAW, juga bersama para sahabat lain yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut, memerangi Khawarij. Karena Ali bin Abi Thalib sudah tahu ciri-cirinya begini, kata Nabi SAW. Karena itu ketika selesai perang, banyak Khawarij yang mati. Ali mencari ada orang enggak yang dikatakan Nabi begini-begini. Benar ada. Benar. Berarti Ali tidak salah memerangi mereka ini. Tetapi sebelum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memeranginya, maka Ali mengutus Ibnu Abbas untuk berdebat. Ini pelajaran terhadap setiap pemerintahan Muslim ketika berhadapan dengan Khawarij, dan apa yang dilakukan
Khawarij. Apakah dia sudah menumpahkan darah atau apa dia punya pasukan, dia punya tempat. Dahulu jelas ada tempatnya, ada pasukannya, tempatnya di sana. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengutus Ibnu Abbas untuk berdialog dengan mereka. Ini perlunya pemerintah mengutus para ulama ahli ilmu untuk berdialog dengan mereka. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan hidayah. Ketika Ibnu Abbas berdebat dengan Khawarij, ada kira-kira berapa ribu orang rujuk? 2.000-an atau berapa? Rujuk. Hadar. Ini imam besar, Ibnu Abbas, ulama, orang alim. Ya. Sebagiannya tidak mau, baru diperangi. Perangi. Jadi diajak untuk dialog. Nah, bersamaan dengan itu muncul firqah kedua di dalam Islam, yaitu Rafidah, Syiah. Terus beberapa itu fitan. Tetapi sebelum fitan ini terjadi, maka kemenangan Islam telah terjadi terlebih dahulu. Jadi bagian yang kedua terjadi pertama, bagian yang pertama terjadi kedua. Subhanallah, madza unzila al-lailata minal fitan. Itu kejadiannya setelah wa madza futiha minal khazain. Karena kemenangan Islam terjadi dari zaman atau khilafah Abu Bakar, Umar dan Uthman di awal dan pertengahan pemerintahannya. Tersebar luas Islam dari Masyrik sampai ke Maghrib. Runtuhlah dinasti kekaisaran dan tidak ada lagi kekaisaran di Romawi. Runtuhlah apinya Majusi, padam. Terdengar suara azan. Ya. Kisrah hancur, tidak ada lagi Kisrah. Maka daerah Persia yang masuk wilayah Khurasan menjadi wilayah Islam yang terbentang luas sekali. Tinggallah di situ para imam besar banyak. Itu khazain. Setelah itu terjadi, maka fitan tadi mulai terjadi di akhir khilafah Uthman bin Affan. Aikidu sahib al-hujar, yang membangunkan pemilik bilik, yakni rumah. Maksudnya adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disukai bagi suami membangunkan istri-istrinya untuk salat malam. Farubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Maka kadang-kadang orang yang berpakaian di dunia telanjang di akhirat. Hadis ini pun dibawakan oleh Al-Imam di bagian Kitabul Libas. Karena sabda Nabi, farubba kasiyatin fid dunya. Kadang-kadang orang yang berpakaian, bahwa wajib bagi manusia berpakaian menutup auratnya. Adapun jenisnya, sifatnya tidak dijelaskan, tidak diatur oleh agama. Yang diwajibkan oleh agama menutup aurat. Bagaimana cara menutup aurat? Itu jenis pakaiannya tidak pernah agama mengaturnya. Mana batasan aurat dijelaskan dalam Al-Quran untuk wanita, seluruh tubuhnya aurat kecuali muka dan
kedua telapak tangannya. Laki seluruh tubuhnya sebagian besar bukan aurat kecuali sebagian kecil, qabul dan dubur itu aurat yang disepakati. Yang diperselisihkan paha, auratkah ia atau bukan. Adapun lutut ke bawah itu bukan aurat, sini ke atas bukan aurat. Yang wajib ditutup itu auratnya sini, kubul dubur ittifaq. Bagi laki sepakat itu aurat. Paha auratkah ia atau tidak? Itu khilaf ilmiah ijtihadiyah di antara para ulama. Sebagian mengatakan aurat berdasarkan hadis-hadis yang menjelaskan itu aurat. Tapi hadis-hadis itu dikritik karena tidak kuat menurut sebagian ulama. Tidak bisa dijadikan hujjah, hadis-hadis itu dhaif. Mereka berdalil bahwa paha itu bukan aurat berdasarkan hadis yang tersahih di Bukhari. Begitu kata mereka. Bahwa Nabi SAW pada perang Khaybar pernah terlihat pahanya yang putih. Pahanya putih. Kalau itu aurat, tentu tidak akan terbuka dan sampai tersentuh oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu di hujjahnya lagi. Sebagian lagi seperti Bukhari, al-ihtiyat, hati-hati ditutup begitu. Itu mazhab tengah-tengah. Berarti ada tiga mazhab yang saling berselisih. Antara mazhab pertama dan kedua perselisihan yang tajam. Mazhab yang ketiga Bukhari dan sebagian imam tengah-tengah. Hadisnya kata Bukhari tidak kuat, tetapi dipakai untuk kehati-hatian ditutup begitu. Itu dia. Itu aurat. Perempuan seluruh tubuhnya aurat, dari kepala sampai kaki, kecuali kedua telapak tangannya ini, pergelangan sini, dan muka dari tempat tumbuhnya rambut sampai sini, sampai sini, muka bukan aurat yang wajib ditutup. Ada perselisihan, sebagian ulama mengatakan bahwa muka perempuan aurat, itu wajib ditutup. Tapi ini mazhab yang dhaif, lemah. Yang kuat muka perempuan bukan aurat. Selain itu wajib ditutup. Wajib memakai tudung yang menutup bahu dan dadanya. Tidak mesti harus panjang, tidak kan Al-Quran yang begitu. Tentang jilbab pun dipersisihkan, apa itu jilbab sebenarnya gitu. Itu aurat perempuan. Model pakaiannya, jenisnya tidak diatur, apalagi laki tidak diatur. Yang Rabbuna Jalla Sana'uhu perintahkan untuk berpakaian menutup aurat. Karena itu di antara fikih kecerdasan dan Imam Al-Bukhari yang menjelaskan bahwa dalam masalah pakaian Nabi SAW meluaskan umatnya, tidak menyempitkan untuk memakai salah satu jenis pakaian itu saja. Seperti orang-orang sebagian sufi, kalau terkenal khusus dia pakai pakaian suf, itu tanda pengenal mereka. Karena itu Nabi SAW memakai kain rida, selendang, umumnya memakai kain, izar. Orang-orang Arab dulu memakai kain, gitu. Pakai gamis, pakai jubah, macam-macam. Gitu. Yang menunjukkan bahwa agama memang tidak pernah mengaturnya. Sama dengan jenis makanan, mau makan apa silahkan, asal jangan yang haram. Yang haram lah yang diterangkan. Babi
haram, darah haram, bangkai haram. Yang haram hanya sedikit jelaskan, dan ini dijelaskan selebihnya makan sesuai dengan kaum masing-masing, kesukaannya. Karena itu ketika dihidangkan dhab di hidangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dihidangkan dhab, binatang yang berada di lubang-lubang pasir, beliau tidak memakannya. Mengapa? Haram? Tidak. Tetapi kata beliau, tidak ada di kampung saya, di negeri saya. Ini tidak terbiasa makan seperti itu. Mendengar itu, maka Khalid bin Walid memakan dengan penuh lahapnya. Sampai Nabi SAW melihat Khalid makan itu. Nabi agak geli kalau kita gitu, nggak suka. Sama dengan kita, ada beberapa jenis makanan yang kita nggak suka, tapi itu bukan haram, kita yang nggak suka. Kenapa? Tidak terbiasa, atau memang tidak ada di tempat kita. Kan kita ini Indonesia luas sekali daerahnya, terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Saya sering berkeliling, itu jenis makanan beragam. Ya, saya pernah dakwah dahulu, datang satu kaum, itu tradisi mereka, orang harus duduk makan. Itu masalah bagi saya itu. Jadi saya mau pulang, ikhwan colek saya, Sat, jangan Sat, sini kita harus duduk, harus makan. Gitu. Dia tersinggung berat kalau nggak makan. Mau nggak mau saya duduk. Saya duduk. Ya sudah. Itu ada tradisi seperti itu orang. Dia undang saya dakwah itu, terus dia sudah siapkan. Ini di pedalaman, begitu, pedalaman. Satu kaum. Waktu itu saya mendamaikan persengketaan begitu, antara Muhammadiyah dengan kelompok lain gitu. Ya. Itu sudah. Itu disuguhkan. Itu macam-macam jenisnya. Begitulah, ya. Baik, kita lanjutkan bab ke-41. Silakan, Saudara. Babus samari fil ilmi. Babus samar. Samar ini kalau bahasa keseharian kita apa? Begadang. Tidak tidur dulu. Jadi sepanjang malam bahas ilmu. Menunjukkan bahwa bahas ilmu itu tidak kenal waktu. Tidak kenal waktu. Ya? Mau pagi, siang, sore, malam, tengah malam, bangun dari tidur, kita ngumpul, para pelajar atau para asatidzah. Tetapi tidak ada keyakinan-keyakinan tertentu seperti yang dilakukan oleh sebagian dengan istilah mabit. Itu bid'ah. Ini bahas murni, seperti saya ceritakan tadi, sebagian para asatidzah dan saya pernah ikut, itu bahasnya malam karena mereka memilih waktu malam karena tidak ada orang di masjid. Kalau dilakukan ba'da isya atau sebelum isya, nanti orang-orang dengarkan tidak kurang baik kalau sesama para asatidzah itu berbantahan, dan mungkin berbantahan keras dalam itu beragam, membahas ini, membahas siasah, membahas ini, luar biasa gitu. Itu kan tidak bagus dilihat, didengar orang, nanti orang juga, orang awam juga nggak paham, orang pakai bahasa Arab gimana paham, nggak paham nanti. Dan kitabnya kitab Arab, komunikasi ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia, campur aduk lah gitu, campur aduk gitu. Seperti itu. Ini samar begadang. Al-Imam Al-Bukhari membawakan ini karena ada hadis kan, kita Nabi SAW tidak suka berbicara sesudah salat Isya. Nah, kalau pembicaraan itu mengenai ilmu, boleh.
begadang ilmu, bahas. Dan ada pada sebagian hadis Nabi SAW bersama Abu Bakar, bersama Umar, itu membahas tentang kaum muslimin sampai subuh. Sampai zahirnya, wallahu alam, itu tidak sudah mendekati subuh benar, itu sudah masuk waktu subuh kalau saya tidak salah. Ada hadisnya sama saya, insyaallah ada. Iya, ada di kitab kaya sudah saya ketik. Saya takhris hadisnya. Sepanjang malam bertiga, Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Ini pembesar sahabat. Begadang samar ini, bahas ilmu, bahas isi tentang kaum muslimin. Itu. Ya, begitu. Terus silakan. حدثنا سعيد ابن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان ابن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. سعيد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عفير. الليث بن سعد. عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي. ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري. سالم بن عبد الله بن أبي عمر. Al-Imam rahimahullah ta'ala dalam bab ke-41 membawakan dua buah hadis dalam babus samar fil ilmi. Wa ma'nahu al-hadithu bil-lail qabla an-naum. Itu dia as-samar, berbicara sebelum tidur. Berarti kalau bahasa keseharian kita begadang, baik sepanjang malam atau pada sebagiannya, tapi tidak tidur dulu. Berbeda dengan bab sebelumnya, babul ilmi wal 'izati bil-lail, itu istaiqadha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua bab ini ingin menjelaskan bahawa membahas ilmu, mengajar ilmu tidak mengenal waktu. Kapan saja. Pagikah, siangkah, sorekah, awal malamkah, tengah malamkah, sepanjang malamkah, begitu. Disesuaikan dengan masa. Nah, orang-orangnya boleh dipilih. Ada khusus para ahli ilmu, ada khusus para pelajar, itu tidak mengapa. Memilih majlis ilmu untuk orang tertentu berdasarkan keilmuan boleh, bukan berdasarkan duit. Itu enggak boleh. Atau berdasarkan jabatan, itu tidak boleh. Kecuali kalau dipanggil atau diminta oleh amir untuk berikan atau bertanya atau mengeluarkan fatwa, iya. Pembatasan orang hanya pada ilmu. Ini majlis khusus para asatidzah. Saya mengalami itu. Itu lama. Itu ada majlis khusus, dulu guru saya buat itu. Itu untuk meluruskan yang menyimpang begini. Itu karena mau suasana tenang. Dan tidak ada orang. Di situ boleh berbantahan ini dan lain sebagainya. Ilmu semua, full ilmu. Bahas. Ya. Ada para pelajar khusus boleh. Nanti Al-Imam Al-Bukhari memberikan judul bab khusus. Untuk orang-orang tertentu ilmu. Itu yang membedakan. Adapun karena harta, kekayaan,
wah ini orang-orang kaya lalu dibuat majelis khusus, itu tidak boleh. Karena orang kaya tidak sempat hadir di majelis karena sibuk perdagangan. Ini konyol. Itu. Nggak ada dalam Islam seperti itu. Hadir ke sini. Itu. Dibuatlah khusus. Itu. Nanti bisa jadi semakin tinggi, semakin sombong, tidak mau duduk bersama dengan ini. Kita sibuk perdagangan ini dan itu. Kita perlu majelis tersendiri. Kalau demikian, ada ustadz diminta, harusnya ustadznya itu mengarahkan. Gak boleh seperti itu. Tidak boleh majelis dibedakan karena kekayaan. Tanya antum sibuknya apa? Sampai nggak sempat. Gitu. Bukan ustadznya malah ngebelain, malah ngedukung. Jadi semakin tinggi. Tak boleh. Yang boleh dipisahkan berdasarkan ilmu. Ini daurah khusus para pelajar. Tentu tidak akan masuk orang-orang yang di bawahnya. Dan mereka masuk juga sulit, mereka tidak paham. Ilmu uang, boleh nggak mubazir? Duit boleh mubazir nggak? Nggak boleh. Mana lebih tinggi, uang apa ilmu? Ilmu tidak boleh mubazir. Lebih lagi tidak boleh. Ada ilmu-ilmu tertentu yang memang dibahas kepada atau untuk para pelajar. Ada ilmu-ilmu khusus untuk dibahas sesama ahli ilmu, ketemu. Seperti saya ngalamin, sebagian saya paham, sebagian saya malah tidak paham. Mungkin karena bahasanya saat itu atau pembahasannya dan lain sebagainya. Yang waktu itu saya pelajar. Bagaimana dengan yang bukan pelajar? Tentu lebih tidak paham. Ini khusus. Ilmulah yang membedakannya. Kan nas Al-Quran. Apa ayatnya? Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Jangan dipisahkan majelis itu karena kekayaan. Ini orang-orang kaya tidak bisa hadir di majelis karena kesibukan, maka buat majelis di satu tempat khusus dengan mengeluarkan biaya sekian-sekian. 20 juta, 10 juta, itu berkelas itu, berkelas. Ini mengajarkan yang tidak baik. Harusnya sama kita duduk di majelis kalau majelis itu umum, kecuali yang dilarang oleh ketua majelis. Begitu. Ya. Al-Imam rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Umar. Qala, dia berkata, صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته. Nabi SAW salat Isya mengimami kami pada akhir hayatnya, yakni sebulan dalam hadis Jabir dikatakan sebulan sebelum beliau wafat. Falamma sallama qama faqala, tatkala beliau selesai salam, beliau berdiri dan bersabda, karena imam punya hak membelakangi makmum ketika ia menjadi imam. Kita membelakangi manusia ketika kita menjadi imam. Begitu selesai salam, silakan zikir imam, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
menghadaplah ke makmum. Boleh dari sebelah kanan, boleh dari sebelah kiri. Paham maksud dari sebelah kanan, sebelah kiri? Muternya. Sebagian kaum muslimin salah paham. Di sana sebelah kanan, akhirnya dia duduk miring begini. Pipinya yang kasih lihat. Ini salah paham. Muternya dari sebelah kanan, ya balik gini, atau dari sebelah kiri, menghadap ke makmum. Kebanyakan Nabi SAW dari sebelah kiri, karena takut orang salah paham, sebelah kanan lebih utama nih, gitu. Ternyata Nabi menyalahinya dari sebelah kiri, yang banyak sebelah kanan juga. Kenapa? Karena kadang-kadang orang mengatakan, oh ini lebih utama yang kanan ini. Sama dengan pakai cincin. Tapi pakai cincin sebelah kanan, jari kanan dan jari kiri, nggak ada bedanya. Begitu juga antum pakai jam, boleh kanan, boleh kiri. Makan wajib ada perintah tangan kanan, minum juga tangan kanan. Begitu cara memahami hadis. Nah, menghadap sana. Oh, saya menjelaskan ini dengan sejumlah dalil di kitab Al-Masail jilid 13. Silakan antum baca. Imam wajib menghadap ke makmum selesai salat, karena tidak punya hak dia membelakangi makmum. Membelakangi manusia tidak punya hak kecuali haknya sebagai imam. Selesai salat maka hadap. Itu dah sejumlah dalil banyak sekali. Saya bawakan di Al-Masail 13 yang baru terbit. Silakan untuk baca dalil-dalilnya. Nah, untuk menghadapnya, muternya boleh sebelah kanan, boleh sebelah kiri. Yang terbaik kita kadang-kadang sebelah kanan, kadang-kadang sebelah kiri. Menghadap dan muter setelah kita baca, atau langsung pun boleh. Karena Nabi kata para sahabat tidak duduk menghadap ke kiblat selesai salat kecuali selama beliau membaca tadi. Bagaimana ini berlama-lama membelakangi orang? Tidak ada adab. Ini bukan adab Islami, menyalahi sunnah. Ada lagi yang salah paham pipinya. Saya lihat ikhwan-ikhwan yang sebagian ngaji kok pipi dikasih lihatnya. Salah, dia salah memahami. Muternya, paham muter ya? Begitu, seret. Nah, ini Nabi karena ingin langsung berbicara, berkhutbah, beliau begitu salam, beliau langsung berdiri menghadap ke makmum, para sahabat. Ara'aitakum lailatakum hadhihi, kata beliau. Ara'aitakum lailatakum hadhihi. yakni tidakkah kamu lihat, tidakkah kamu mengetahui, tidakkah kamu memperhatikan malam kamu ini? Berarti ini malam, ini salat Isya kan. Fa inna ra'sa mi'ati sanatin, karena di penghujung 100 tahun yang akan datang, 100 tahun ke depan, la yabqa, tidak akan tersisa, tidak akan tertinggal, mimman huwa ala dhahril ardi ahadun, seorang pun yang sekarang ini berada di muka bumi. Satu generasi habis. Nabi SAW bersabda pada tahun ke-10 Hijriyah, sebulan sebelum beliau wafat. Berarti 100 tahun ke depan, jadi tahun 110 Hijriyah. Manusia yang hidup pada saat itu, ketika Nabi SAW bersabda 100 tahun ke depan, tidak ada yang hidup lagi, mati. Berarti satu generasi habis. Menunjukkan bahwa para sahabat kehidupannya hanya sampai pada tahun 110 Hijriyah. Itu masa sahabat.
Ini Nabi SAW diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 100 tahun ke depan tidak ada seorang pun yang hidup saat ini di permukaan bumi yang akan tinggal lagi 100 tahun ke depan, baik itu sahabat maupun yang lainnya manusia yang hidup saat itu. Berarti satu generasi adalah 100 tahun, itu satu kurun namanya, itu kurun. Dan masa sahabat satu kurun. Ada yang hidupnya setelah Nabi SAW berbicara, bersabda seperti ini, ada yang hidupnya lama, panjang, seperti Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, panjang sekali karena didoakan oleh Nabi SAW panjang umur. Ada yang singkat, ada yang sedang, dan begitu seterusnya. Walhasil, setelah tahun 110 Hijriah atau 111 Hijriah, tidak ada lagi seorang pun sahabat yang hidup di permukaan bumi. Dari sini kita mengetahui bahwa generasi sahabat berakhir di awal-awal abad pertama, 110 Hijriah. Kalau ada yang mengatakan bahwa ada sahabat hidup di tahun 115 Hijriah, bohong. Dalilnya ini. Dan memang tidak terbukti. Karena para ulama mencatat siapa-siapa saja sahabat yang terakhir wafat di negeri ini, di negeri ini, di negeri ini. Karena para sahabat setelah itu bertebaran di muka bumi ini. Ini hadis dijadikan dalil. Nabi SAW setelah sholat Isya tidak tidur lagi. Berarti ketidaksukaan beliau berbicara setelah sholat Isya adalah terhadap hal-hal yang lain. Adapun tentang ilmu, ini dia di antara dalilnya. Kemudian hadis yang kedua dalam bab ini. Terus. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. Nah, terus. آدم بن أبي ياس شعبة بن حجاج الحكم بن عوينة الحكم بن عتيبة الحكم بن عتبة الحكم بن عتبة سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي. نعم. الإمام Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, bittu fi baiti khalati Maimunah binti al-Harith زوج النبي صلى الله عليه وسلم. Aku tidur di rumah khalahku, bibiku, saudara dari ibu, khalahnya. Ibnu Abbas belum balik saat itu. Boleh tidur bersama dengan bibinya Maimunah bintil Harith, istri Nabi SAW, di satu tempat tidur. Ibnu Abbas kelihatannya di tengah, kiri kanan Nabi SAW dengan Maimunah. Wa kana Nabi SAW indaha fi lailatiha, dan Nabi SAW adalah saat itu berada di rumah Maimunah giliran malamnya. Berarti suami itu menggilir masuk pada malam hari. Dia datang misalnya yang punya istri 2, 3, 4. Datang petang atau masuk waktu maghrib itu bermalam. Karena biasanya siang kan orang
bertebaran. Ya. Kalau dia datang siang, maka dia siang lagi nanti datang ke istrinya yang lain. Gitu. Ya, yang punya istri lebih harus belajar. Gitu. Fasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Isya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya. Al-Imam di riwayat yang lain menjelaskan ya bahwa Nabi SAW berbicara dulu dengan istrinya. Fasalla Nabi SAW al-Isya, thumma jaa ila manzilihi, fasalla 4 raka'atin. Selesai salat Isya di masjid, kemudian beliau kembali ke rumahnya, lalu salat 4 rakaat. Dan ini salat witir yang dipecah, yang dibagi. Gitu. 4 rakaat dulu, baru nanti nyambung 5 rakaat. Jadi witirnya 9, tahajudnya 2 rakaat. Thumma nama, kemudian beliau tidur. Dalam riwayat lain itu berbicara. Itulah ya yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari sebagai dalil untuk samar. Gitu. Ya, ini sebelum tidur. Thumma qama, kemudian beliau bangun. Thumma qala, kemudian beliau bertanya kepada istrinya, namal Gulayyim, anak kecil sudah tidur. Ya, ini sekecilnya sudah tidur kalau bahasa kita itu. Nah, sudah tidur dia. Gitu. Au kalimatan tushbihuha, atau omongan atau pembicaraan yang serupa dengan itu. Thumma qama, kemudian beliau berdiri. Yakni dalam riwayat yang lain ambil wudu ya. Faqumtu, kata Ibnu Abbas, aku pun turut berdiri ambil wudu dan beliau salat. Ibnu Abbas datang. Faqumtu an yasarihi, aku berdiri di sebelah kiri beliau. Faja'alani an yaminihi, kemudian beliau memegang kepalaku. Ya, maksudnya telinganya sininya itu diputar gini. Ya, kita dijewer gini. Syekhul Islam bin Taimiyah, saya juga pernah ditanya itu dulu ya, saya suka menjewer. Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah ditanya, kamu yang mengatakan bahwa semua kamu ingin mengikuti sunnah, kenapa kamu menjeweri orang-orang gitu ya, anak-anak muridnya kalau ini dijewer? Mana dalilnya jewer? Dibawakan hadis. Lalu Syekhul Islam, orang itu gak bisa ngomong. Nabi SAW menjewer Ibnu Abbas itu. Nggak lewat di depannya, lewat belakang di sini. Saya juga dulu bertepatan sebetulnya, saya ma'ruf, kawan-kawan tentu tahu yang lama-lama suka saya jewerin anak-anak murid. Ini dia dalil. Anak-anak ya. Walhasil sampai begitu orang menentang Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu taala. Itu kan biasa, guru sama murid itu biasa, bandel. Gitu. Ternyata Ibnu Taimiyah cerdas, dia hafal hadis itu, dia keluarkan hadisnya. Ini dalilnya. Bingung orang itu. Nabi SAW menjewer Ibnu Abbas. Gak bisa ngomong orang itu. Itu kejadian kisah Syekhul Islam bin Taimiyah yang diserang, katanya kamu yang mendakwakan ngaku-ngaku ingin ngikutin sunnah, ngikutin sunnah. Nah, sekarang mana sunnahnya antum suka ngejewerin? Ya, Syekhul Islam suka jewerin. Talamitnya kan di bawah, jadi dia syekh itu suka jewerin. Jewer ini. Nih. Mungkin Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim atau apa ya. Gitu. Jewer. Suka marah, kadang-kadang keras, dia marah sama muridnya. Sekali waktu pernah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala memberi kabar kepada Syekh bahwa musuhnya yang selalu nentang dia mati. Wah, kabar gembira. Datang mencukup-cukup kepada Syekh, itu mati. Bukannya disambut sama gurunya, dia marah besar Syekhul Islam itu.
dan menganggap perkataan Ibnu Qayyim itu gharib. Kif antum, kalau bahasa gimana antum bisa ngomong begitu, gembira saat orang kematian begitu ya. Akhlaknya tinggi sekali. Marahin Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim cerita, saya pernah dimarahi keras sekali. Gara-gara saya memberi kabar gembira kepada beliau, musuhnya yang terus-menerus tentangnya mati. Wah, marah, bukannya senang, Syekh, marah. Dimarahin. Nanti Ibnu Qayyim sih cerita itu di sebagian kitabnya, dimarahin. Ibnu Qayyim kan masih muda, umur 20-an. Marah. Aneh, kata Syekh, aneh. Kok antum, kalau bahasa kita, kok bisa begitu antum ngomong? Kok antum bisa ngomong begini? Senang dengan kematian orang, musibah orang. Kan keluarganya timpa musibah ya kan? Langsung Syekh itu, kata Ibnu Qayyim, diajak itu, berdiri langsung datang ke rumah yang kematian itu. Lalu Syekh bilang, sekarang yang berkedudukan seperti dia saya. Kamu perlu apa saja datang pada saya. Wah, jadi orang senang itu. Keluarganya itu senang sama Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ditanggung Syekh. Sekarang yang berkedudukan seperti yang dia, kedudukannya saya yang tanggung. Nah, situ Ibnu Qayyim belajar situ. Luar biasa. Ya. Nah, ini dia. Ibnu Abbas dijewer, dipindahin lewat belakang ke sebelah kanan. Faja'alani an yaminihi fa shalla 5 rakaat. Lalu beliau melanjutkan salat witirnya 5 rakaat, berarti jadi 9 rakaat. Thumma shalla rakaatain, kemudian beliau salat 2 rakaat. Ya, di salat tahajud. Berarti tahajud boleh diakhirkan. Witir dulu baru tahajud. Atau tahajud dulu 2 baru witir 1 rakaat. Nabi SAW pun mengerjakan itu. Dan juga riwayat Ibnu Abbas. Thumma nama, kemudian beliau tidur. Hatta sami'tu ghatitahu aw khatitahu. Thumma kharaja ila shalah. Sehingga aku mendengar suara mendengkur ngorok gitu. Kemudian beliau keluar ke tempat sholat. Jadi riwayatnya disingkat. Beliau tidur, kemudian dengar suara azan, kemudian sholat 2 rakaat qabliyah subuh. Lalu keluar sholat. Biasanya di rumah dia berbaring dulu habis sholat. Bukan di masjid berbaringnya. Nah, ini salah lagi sebagian kaum muslimin. Dia lihat Nabi habis sholat sunat 2 rakaat, ya, berbaring. Bukan di masjid, di rumah. Berbaring di masjid, aneh antum. Ditendang orang ntar. Ngapain ngalangin orang? Dan gak keburu kalau kita sholat di masjid, di rumah. Oh, beliau ada ketinggalan. Itu Nabi SAW salat qabliyah subuh di rumah. Karena dia akan jadi imam, diberitahukan Bilal mau qomat. Ya, begitu. Barangkali ini ikhwan, kelihatannya antum sama saya sudah capek ya. Kalau ada yang mau tanya nanti sini. Namun pengajian saya liburkan dulu, nanti kita masuk lagi apabila antum dengar pengumuman insyaallah ta'ala. Karena saya harus satu dan lain hal, harus diliburkan dulu. Ya, nanti kita sambung lagi pada kesempatan yang lain insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah tabaraka wa ta'ala dan diberi hidayah ke siratal mustaqim dan diampunkan dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.